Dalam ibadah Jumat Agung hari ini tanggal 3 April 2026. Tema kita adalah berharga di mata Tuhan. Apakah kita memahami kalau kita ini berharga di mata Tuhan? Apakah Indah memahami bahwa Indah berharga di mata Tuhan? Ya. Keluarga boleh mengatakan engkau tidak berharga. Ya. Dunia boleh mengatakan mustahil. Ya. Kepada sobatku, siapa namamu, Nyong? Doni. Doni. Ya. Benar. Ya. Oh, iya. Doni pun demikian, kau berharga di mata Tuhan. Ya. Kau sangat berharga. Karena kau berharga, maka Kristus hari ini dia di sana yang sedang kita peringati. Demikian juga saya. Demikian juga ulah-ulah tulang anak-anak. Ya, berharga di mata Tuhan. Bayangkan kalau kita punya barang, kita gadaikan karena barang ini berharga, karena tidak ada lagi atau mungkin peninggalan daripada keluarga, maka kita akan tebus karena barang ini kan berharga. Kalau barang ini nggak berharga, maka barang itu pun mau ya hilanglah ya. Tetapi karena berharga, maka kita akan berusaha untuk dapat menebus. Demikian juga kita pribadi, lepas pribadi di tempat ini, ya, terutama paribanku, ya, si Debbie, kau sangat berharga. Sehingga karena kau berharga, maka kau pun, ya, dipersiapkan oleh Allah menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Tidak menjadi penggerutu, penggerutu, ya. Umat Israel dibebaskan dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Harusnya nggak sampai 1 bulan. Dia harus melampaui 40 tahun. Kenapa? Salah satunya apa? Salah satunya menggerutu. Ya. Saya juga mengingatkan kepada orang rumah, ya. Tapi saya bersyukur, tapi perlu diingatkan. Bayangkan aja, saya tidak mau hidup di masa lalu. Ya, saya percaya juga kepada seperti Pendeta Mario tidak akan mau hidup di masa lalu. Dia mau menjangkau masa depan. Ya, kalau melihat sekarang, ya, saya bersyukur punya keluarga tidak memprotes karena papinya tidak maksimal penghasilannya, tidak maksimal, ya. Bayangkan kalau menggerutu, bubar itu rumah tangga. Ya. Saya nggak malu ada tulangku di sini, lekku, ya, tulang anak-anakku, saya nggak malu. Ya. Jadi tema kita adalah berharga di mata. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Apa tanda bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Kita tidak cuma sekedar ditebus oleh Tuhan. Ya. Tidak cuma sekedar ditebus, tetapi ya Allah bertanggung jawab. Begitu ditebus, Allah bertanggung jawab untuk hari-hari ke depan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan, ya, sebagai umat Allah tidak mungkin tidak lepas daripada pencobaan. Pencobaan itu banyak. Pencobaan gak punya duit, pencobaan sakit penyakit, pencobaan anak-anak, pencobaan lingkungan, pencobaan persahabatan, ya. Kristus sudah menyelesaikan setiap pencobaan-pencobaan itu.
Sehingga dia berfirman, pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya Rafli, apa yang kau alami adalah pencobaan biasa. Itu bukan kata papi, tetapi itu kata firman Tuhan. Ya, saat engkau dicobai, maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga engkau mampu keluar menjadi pemenang. Ya. Coba aja dikasih Tuhan. Banyak hal yang menjadi perenungan kita, ya, dalam kehidupan ini. Begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan. Jangan sampai, ya, jangan sampai setiap keluarga miskin pengalaman rohani bersama dengan Allah. Ini yang nggak boleh. Ya, bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang kita peringati sebagai Jumat Agung, ya, Dia menjadikan kita pemenang, ya, menjadikan kita pemenang. Jadi berharga di mata Tuhan yang pertama adalah Dia telah menebus segala dosa kita. Tidak hanya menebus dosa saudara dan saya, tetapi Dia juga menebus dosa dunia. Ya. Kok kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang pertama tadi adalah tidak serta-merta hanya untuk menghapus dosa saudara dan saya. Ya. Seberapa besar pun dosa kalian, ya, salib Kristus telah menyelesaikan dengan tuntas. Ya. Salib Kristus telah menyelesaikan segala dosa-dosa kita dengan tuntas. Sehingga kita tidak boleh lagi kembali kepada dosa awal. Jangan lagi kita tinggal di dalam dosa kita yang lama. Pertanyaannya, apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa, Kapel? Hah? Bisa. Kau ibadah nggak sungguh-sungguh dalam ibadah hari Minggu, itu berdosa kau di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan ampun. Ya. Tuhan akan ampun. Terlebih kemarin Rafael ulang tahun. Kau yang keberapa, Pel? 21. Kira 61. Puji Tuhan. 21 secara hukum dia boleh manguli. Manguli ya, manguli. Manguli kan? Dia boleh manguli. Manguli. Kalau sudah ada calon, dia dapat kasap usuk, nanti papi yang berkat. Jadi yang pertama tadi adalah kematian Kristus di atas kayu salib tidak hanya menghapus dosa. Yang kedua adalah kematian Kristus, ya, Dia ingin mengembalikan apa yang Tuhan sudah rancang terhadap kehidupan kita. Ini khotbah ini adalah pengulangan aja ya, karena saya dalam renungan tiap hari itu saya sudah bagikan gitu, ya, malah lebih detail lagi. Kok kita baca, tolong baca si jabat Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
Tahu dong? Efesus 2 Ayat 10. Hah? Ayat 10. Iya, Efesus 2 kan? Iya. Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Amin. Amin. Jadi Mei, kamu mesti percaya Mei. Kamu telah diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah siapkan buat kamu. Ya. Kamu mesti percaya itu. Bukan papi yang ngomong. Firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia yang bicara. Ya. Engkau akan disempurnakan. Kalau manusia pertama itu sangat perfect, sempurna. Dia kasih, dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk melepaskan pengampunan. Begitu ada dosa. Ya, begitu ada dosa. Kesempurnaan manusia itu rusak. Yang ada apa? Yang ada dengki, yang ada amarah, yang ada ego, yang ada dendam. Tetapi saat kita dipulihkan, kita dilahirkan kembali, diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus, maka kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah siapkan. Ya. Melisa juga disiapkan pekerjaan yang terbaik. G juga. Ya. Waktu G, lapar. Baru jam 6. Lapar. Ya, kita hari ini puasa. Tiap 1 jam dia bilang, lapar. Tunggu. Ya, tunggu dulu. Nanti jam 10. Nanti jam 11. Nanti jam 12 gitu. Aduh, lapar. Akhirnya jam 2 saya langsung masak Indomie. Indomie 2 plus 1 kue tiaw. Karena dia suka mie. Ya kan? Saya masak. Begitu saya udah selesai, saya kasih di dalam mangkuk. Ya. Jelas dong yang paling banyak buat saya kan. Ya toh. Yang agak sedikit itu buat G. Tapi karena dipandang oleh G, waduh ini lebih banyak harusnya buat saya. Dia bilang, yang ini buat aku. Oke, tukar. Aku pikir nggak habis. 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 Ya, aduh, begitu habis, kenyang. Kenyang gitu kan. Jadi saya katakan, tunggu, kita berdoa dulu. Setelah berdoa, papi masak. Ya, udah. Jadi selesai berdoa, ada 10 pokok doa, ya. Saya berdoa, terus yang terakhir, saya tumpang tangan buat anak saya. Geremat. Saya bilang, Tuhan, saya minta Engkau mengurapi anakku ini. Dan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas boruku. Geremata. Dan Engkau akan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Jadi yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib yang pertama tadi tidak hanya sebagai menebus dosa saudara dan saya, yang kedua untuk menjamin masa depan yang penuh harapan. Ingat ya, yang kedua menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Dodi ingat, dunia boleh menjengkal engkau. Dunia mengatakan masa depan suram, madesu. Karena aku belum, kita belum ya? Belum kan? Iya. Dunia mengatakan madesu, masa depan suram. Tapi di mata Tuhan, no. Percaya ya? Jumat Agung ini ada berkat khusus loh. Tapi saya minta terus sama Tuhan. Tuhan yang hadir, saya minta ada perbedaan. Demikian juga yang rajin membaca firman, ya. Ya Nang bau, ya.
Kalau rajin membaca, saya bilang Tuhan berikan perbedaan umatmu. Jiwa-jiwa yang boleh membaca, berikan perbedaan Tuhan. Ya. Ini saya analogikan begini. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita dekat dengan pimpinan. Dekat dengan pimpinan. Perlu pakai prosedur gak kalau kita minta sesuatu? Perlu gak kita pakai prosedur? Dia bisa keluarkan kocek sendiri, atau dia bilang, dia telepon bagian keuangannya tolong dibantu, atau baik saya akan izinkan engkau cuti sekian hari. Ya. Karena apa? Dekat. Ya. Demikian juga kalau kita dekat dengan Allah melalui pembacaan, melalui perenungan, kita melakukan firman. Maka apa yang menjadi pergumulan kita, ya, Allah bertanggung jawab di dalam. Amin. Istri saya kan selalu, ya bukan mengeluh ya, tapi dia selalu berkata, aduh gimana ya, dapat gak ya saya pekerjaan mengajar lagi? Kan lumayan 5 tahun, ya, karena di tempatnya dia pensiun, ya pengabdiannya luar biasa 34 tahun. Saya ingat bapak saya, Mbak Putri, bapak saya kerja di bank hanya 32 tahun, jadi istri saya lebih menang. Dia lebih hebat daripada ayah saya, lebih hebat daripada mertuanya, ya. 32 tahun, begitu pensiun, saya juga merasa kehilangan juga. Aduh, bapakku jadi pensiun nih. Padahal, ya, ayah saya pensiun itu atas perintah mama saya. Dibilang, "Be, kau punya usaha, jangan usahamu itu dimakani sama orang. Kau mendingan pensiun, kau olah itu perusahaan." Papa saya nurut, tapi saya agak sedikit terganggu gitu ya. Karena kan kalau yang namanya bekerja, apalagi kerja di bank itu ya, bangga juga kan. Jadi yang kedua itu adalah ada masa depan yang penuh harapan. Ya. Mari kita memahami makna daripada Jumatan. Memahami makna Kristus disalib. Ya. Mami, nanti kita mau lomba makan kerupuk kan? Saya berharap ini kita nggak sampai berjam-jam loh. Coba kasih kode dulu. Ini berapa jam ya? Ya. Kita sini kan cuma berapa menit. Ya nggak Pariban? Jangan sampai nyaut di situ Pariban. Aduh Pariban tuh. Itomu tuh, coba. Ya. Janganlah. Saya kasih tahu ya. Ibaratkan kita sedang menggali ini. Ya sampai di sini doang, padahal tinggal dikit lagi. Di sebelahnya itu udah emas, ada uranium. Karena dikit lagi nggak sabar, kita akhirnya batalin. Nggak ada lagi, nggak ada itu berkat di situ. Berkat Tuhan, saudara-saudara. Jangan sampai kita menghina Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bicara di sini, ini mewakili Tuhan. Coba kalau kita pernah bekerja, ya, pimpinan kita bicara di meja rapat, pimpinan lagi bicara, bisa kita begini, halo Fer, bisa gak? Jangan. Ini menjadi presiden yang gak baik. Ya. Jadi kalau kita tidak benar-benar mendengar dan memahami makna kematian Kristus, nanti akhirnya menjadi sesat. Ya, sepotong-sepotong yang kita ambil. Untuk laiku olah. Bayangkan nih, pasukan baru 2. SMP aja belum tamat.
Jangan SMP, SD aja belum ya. Ya, perjalanannya masih panjang. Tetapi firman Tuhan katakan ada masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan yang penuh harapan. Ya. Istri saya punya penghasilan yang menghidupi ekonomi keluarga. Ingat ya, Mai, Indah, sayangku, halo. Ya. Kalau seandainya suamimu nanti, ya suamimu nanti, ya kan banyak peristiwa di Indonesia ini, yang di PHK lah. Kalian mesti respect. Ini kayak maminya, tetap respect. Ya, nggak ada tuh. Oh itu bagian saya nih, gajimu ya. Kalau nggak ada ya udah, kok diam aja kalau di situ. Nggak ada begitu. Benar ini, pendeta. Ya. Berkat itu bisa aja Tuhan salurkan melalui istri kita. Dampak daripada kita sebagai laki menjadi imam yang benar. Ya. Menjadi imam yang benar. Saya tidak pernah sedikit pun mempermasalahkan kewajiban saya setiap hari. Enggak. Saya lakukan dengan happy, dengan sukacita. Ya. Mungkin Bung Mario udah ngalamin kali ya. Zaman saya tinggal di Bojong dulu, Bung. Ya. Itu bisa 3 jam, Bung. Dari Grogol masuk ke jalan tol dari Pluit, masuk Grogol nih. Masuk tol. 3 jam sampai rumah. Dari Grogol cuma 1 meter, berhenti 2 menit. Berhenti lagi. Akhirnya begitu keluar tol, saya cari pom bensin, saya tidur di situ. Saya mampu waktu itu cuma 2 bulan, beberapa hari lah. Dan saya lakukan itu setiap hari sampai sekarang. Tapi frekuensinya nggak jauh lagi, sudah dekat. Nah, kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab. Tidak hanya kepada kita sebagai orang tua, Dia bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, terhadap keturunan kita. Termasuk G, Tuhan bertanggung jawab untuk G. Masa depan G, Tuhan tanggung jawab. Mari kita sikapi dengan bijak. Kalau kita sedang berdoa, mari kita berdoa, benar berdoa gitu loh. Ya. Jadi kematian Kristus kita ini berharga. Yang pertama tadi apa? Dia mengampuni dosa saudara. Yang kedua, ada masa depan. Yang ketiga, apa? Komitmen kita. Komitmen kita apa? Kalau dosa kita sudah diampuni, yang kedua, kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga apa? Adakah syukur kita kepada Tuhan? Saya ingetin kepada Melisa, yang jangan lupa dibaca apa yang Mami kirim. Jadi saya kirim di grup Gerbang Indah, saya japri juga kepada boruku ini. Ya. Mari kita berkomitmen. Tuhan, saya mau lebih baik lagi. Saya mau intim denganmu Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca. Ya, dengan membaca. Bayangkan sampai hari ini saya belum feel. Masih tetap konsisten dan saya bersyukur Tuhan memberikan hikmat dengan renungan-renungan yang tetap up to date. Amin. Firman.